Malam adalah waktu ketika dunia terlihat tenang. Namun justru disitulah banyak hal terbangun. Saat lampu dipadamkan, saat suara manusia menghilang, dan saat hanya detak jantung yang terdengar di telinga. Ada tempat-tempat tertentu yang mulai bernafas. Tempat yang menyimpan jeritan. Tempat yang menunggu pendengar berikutnya. Kuburan lama bukan sekadar tanah dan batu nisan. Ia adalah saksi bisu dari doa yang terputus, penyesalan yang tak sempat diucapkan, dan jiwa-jiwa yang tak pernah benar-benar pergi. Cerita ini adalah kisah fiksi, namun setiap jeritan di dalamnya mungkin terdengar nyata, terutama jika kamu mendengarkannya sendirian. Di tengah malam, saat rumahmu sunyi, dan pintu kamarmu tertutup rapat. Jadi sebelum cerita dimulai, pastikan kamu sudah siap, karena sekali mendengar jeritan dari kuburan sunyi, tidak semua orang bisa tidur dengan tenang. Malam itu terasa berbeda, bukan karena hujan atau angin, tapi karena sunyi yang terlalu sunyi. Jam dinding berdetak lebih keras dari biasanya. Tepat pukul 12 malam, ponselku menyala sendiri, getarannya memecah keheningan. Nomor tak dikenal, tanpa foto, tanpa nama. Pesannya singkat, dingin, dan terasa berat dibaca. Kuburan lama tidak pernah tidur. Dengarkan jeritannya. Dadaku mengencang. Kuburan lama itu sudah lama ditinggalkan. Orang-orang hanya menyebutnya dengan bisik-bisik. Tak ada yang berani mendekat setelah matahari terbenam. Konon, yang datang malam hari akan pulang membawa sesuatu, atau meninggalkan sesuatu. Aku mencoba mengabaikannya. Namun entah kenapa, mataku terus kembali ke layar ponsel. Pesan itu seperti mengetuk pikiranku dari dalam. Perlahan, rasa takut berubah menjadi dorongan aneh, sebuah panggilan. Tanpa sadar, aku mengambil jaket dan melangkah keluar rumah. Jalanan sepi, lampu-lampu rumah sudah padam. Tak ada suara kendaraan, tak ada suara binatang. Hanya langkah kakiku sendiri yang terdengar terlalu jelas. Semakin dekat ke kuburan lama, udara terasa lebih dingin. Bau tanah basah bercampur aroma busuk yang tak bisa kujelaskan. Pohon-pohon di kiri kanan jalan berdiri kaku, rantingnya seperti tangan yang siap meraih siapapun yang lewat. Aku berhenti sejenak saat melihat gerbang besi kuburan itu terbuka. Padahal, dulu gerbang ini selalu terkunci rapat. Besinya berkarat, namun tampak baru saja didorong. Jantungku berdegup keras. Ada perasaan kuat bahwa begitu aku masuk, tak semuanya bisa kembali seperti semula. Namun kakiku tetap melangkah. Begitu melewati gerbang, hawa dingin langsung menyergap. Senter kecil di tanganku menyapu barisan nisan tua. Sebagian miring, sebagian retak, sebagian hampir tertelan tanah. Nama-nama di batu nisan tampak samar. Namun anehnya, aku merasa seolah mata-mata tak terlihat mengikutiku dari setiap sudut. Setiap langkah terasa berat, seperti tanah di bawah kakiku menahan agar aku tetap di sana. Tiba-tiba, duk-duk, seperti suara langkah lain. Aku berhenti. Suara itu ikut berhenti. Saat aku melangkah lagi, suara itu kembali terdengar, lebih dekat. Nafasku mulai memburu. Aku menoleh cepat ke belakang. Tak ada siapa-siapa. Namun perasaan diawasi semakin kuat. Di tengah kuburan, terdengar suara lirih. Bukan angin, bukan binatang. Tangisan. Tangisan tertahan, seperti berasal dari seseorang yang terkubur hidup-hidup. Suara itu membuat bulu kudukku berdiri. Senterku gemetar saat kuarahkan ke sumber suara. Di balik nisan tua, terlihat sosok duduk membungkuk. Rambutnya panjang, kusut, menutupi wajah. Tubuhnya gemetar, bahunya naik turun mengikuti isakan. Aku ingin lari, tapi kakiku kaku. Maaf, ucapku pelan. Tangisan itu berhenti seketika. Perlahan, sangat perlahan, kepalanya berputar ke arahku. Saat senter menyorot wajahnya, tubuhku langsung lemas. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Wajahnya kosong, seperti tanah liat yang dilubangi. Dari cekungan hitam itu keluar suara jeritan melengking, menusuk telinga dan dada. Aku terjatuh ke belakang.
Telingaku berdengung. Jeritan itu memanggil sesuatu atau seseorang lain di dalam kuburan. Dari sudut mataku, bayangan-bayangan mulai bermunculan. Berdiri di balik nisan, diam, menghadap ke arahku. Mereka tidak bergerak, hanya menatap. Aku bangkit dan berlari. Kakiku tersandung akar dan batu, namun aku tak peduli. Nafasku tercekik. Setiap kali menoleh, jarak antara aku dan bayangan-bayangan itu semakin dekat. Kuburan ini terasa tak berujung. Jalan yang kulalui terasa berputar-putar. Seolah tempat ini tidak ingin melepaskanku. Aku berhenti di depan sebuah nisan besar. Bersih, tegak, tanpa lumut, tanpa nama. Tanah di depannya tampak gembur, masih basah, seolah baru saja digali malam ini. Tanah itu bergerak, perlahan, retak, lalu terangkat. Dari dalamnya muncul tangan pucat dengan kuku panjang dan hitam. Tangan itu mencengkeram tepi liang, diikuti kepala dengan mata terbuka lebar tanpa kedip. Mulutnya terbuka, namun suaranya tidak keluar dari sana. Suara itu keluar dari dalam kepalaku. Kau datang menggantikan kami. Kabut tebal menyelimuti area itu. Dari balik kabut, muncul sosok pria tua membawa lampu redup. Wajahnya keriput, matanya kosong seperti telah melihat terlalu banyak kematian. Tak ada yang datang ke sini tanpa undangan, katanya pelan. Ia menatapku lama. Jeritan mereka membutuhkan suara baru. Kuburan ini lapar. Aku gemetar, memohon agar diizinkan pulang. Pria tua itu hanya menggeleng pelan. Yang pulang hanya tubuhnya. Kabut menipis. Aku terperangah. Setiap nisan di sekelilingku kini bertuliskan namaku. Dengan tanggal kematian yang berbeda-beda. Ada yang kemarin, ada yang malam ini, ada yang bertahun-tahun lalu. Jeritan menggema dari segala arah. Sosok-sosok tanpa wajah berdiri di balik setiap nisan. Pilih, bisik mereka bersamaan. Dadaku terasa seperti diremas. Nafasku tersendat. Suara asing keluar dari tenggorokanku, panjang, melengking, penuh penderitaan. Jeritan itu bukan sekadar suara. Itu adalah perpisahan. Tanah di bawah kakiku runtuh. Gelap. Pagi hari, seorang warga menemukan nisan baru di kuburan lama. Tanpa nama, tanpa bunga. Namun setiap malam, jeritan terdengar dari sana. Jeritan yang memanggil. Jeritan yang meminta ditemani. Kuburan itu tak pernah sunyi. Di suatu malam yang sunyi, ponsel seseorang bergetar. Nomor tak dikenal. Kuburan lama tidak pernah tidur. Dengarkan jeritannya. Jeritan itu masih ada, menunggu pendengar berikutnya. Karena di kuburan sunyi, tidak semua yang terkubur benar-benar mati.